Pernahkah teman-teman mengamati langit malam dan terpana dengan keindahan bulan? Pernahkah teman-teman juga bertanya-tanya, mengapa bulan selalu menemani bumi? Jawabannya sederhana. Bulan dianggap sebagai satelit alami bumi. Namun, tahukah kalian alasan mengapa bulan disebut sebagai satelit alami bumi? Sebelum membahas lebih dalam terkait apa itu sebenarnya bulan, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan satelit. Melansir dari NASA, satelit merupakan objek yang bergerak mengelilingi sebuah entitas yang lebih besar. Nah, kalau satelit alami, itu artinya benda angkasa atau kayak planet kecil atau batuan besar yang berputar mengelilingi benda angkasa lain yang lebih besar. Jadi, bulan kita ini disebut satelit alami bumi karena dia memang terus-menerus berputar mengelilingi planet kita ini. Di sisi lain, ada juga yang namanya satelit buatan. Ini adalah satelit yang dibuat dan dirancang oleh manusia, lalu diluncurkan keluar angkasa pakai roket supaya bisa mengelilingi bumi. Sekarang ini, sudah ada ribuan satelit buatan yang berputar mengelilingi bumi kita. Intinya hampir semua planet di tata surya kita, kecuali Venus dan Merkurius, memiliki satelit alami yang kita kenal sebagai bulan. Bulan merupakan satelit planet bumi yang paling terang setelah matahari. Meskipun cahaya terang bulan bukan berasal dari dirinya sendiri, bulan tetap bersinar terang karena memancarkan cahaya yang diterimanya dari matahari. Tahukah kalian, ternyata diameter bulan hanya sekitar 3.476 km. Kalau dibandingkan dengan bumi kita yang diameternya 12.756 km, bulan itu ukurannya cuma sekitar 0,27 kali diameter bumi, atau seperempatnya lebih sedikit. Meskipun terlihat dekat, bulan itu tempat yang ekstrim banget. Di permukaannya, tidak ada atmosfer atau lapisan udara seperti di bumi. Karena tidak ada udara, suhunya bisa berubah drastis. Bisa super dingin sampai minus 230 derajat Celcius, dan super panas sampai 123 derajat Celcius. Tapi bulan punya sesuatu yang penting, yaitu gaya gravitasi. Gravitasi bulan itu sekitar 0,16 kali gravitasi bumi, atau sekitar seperenamnya. Artinya, kalau kamu melompat di bulan, kamu bisa melompat jauh lebih tinggi daripada di bumi. Nah, karena ada gravitasi inilah, manusia sudah berkali-kali berhasil menginjakan kaki di bulan. Ini membuktikan kalau bulan itu tidak sepenuhnya tanpa daya tarik. Sebagai satelit bumi yang setia, bulan juga punya tugas penting. Dia terus-menerus mengelilingi planet bumi. Untuk menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi kita, bulan membutuhkan waktu sekitar 29,5 hari. Meskipun sinarnya tidak seterang matahari, bulan tetaplah benda langit yang sangat terang di malam hari. Bahkan, bulan itu 100.000 kali lebih terang daripada bintang-bintang kecil yang kamu lihat di sekelilingnya. Jadi, wajar saja kalau di malam hari, bulan bisa menerangi bumi dengan sangat indah. Bulan itu butuh sekitar 27,3 hari untuk satu kali mengelilingi bumi. Dia bergerak sangat cepat, sekitar 1 km per detik. Tapi anehnya, waktu dari satu bulan purnama ke purnama berikutnya itu beda, yaitu 29,5 hari. Kenapa begitu? Ini karena bumi kita juga terus bergerak mengelilingi matahari. Jadi, bulan harus mengejar posisi agar kembali terlihat purnama sempurna dari bumi. Mungkin kamu sering melihat bulan terbit di timur dan terbenam di barat. Padahal, itu cuma tipuan mata kita saja. Gerakan asli bulan mengelilingi bumi itu justru dari barat ke timur. Lalu, kenapa terlihat sebaliknya? Karena bumi kita yang berputar sangat cepat setiap hari. Bumi berputar dalam 24 jam, sementara bulan butuh 27,3 hari untuk mengorbit. Jadi, gerakan asli bulan tidak bisa kita lihat langsung setiap saat. Untuk melihat gerakan bulan yang sebenarnya, coba perhatikan posisinya malam ini jam 8,
lalu besok malam jam 8 lagi. Kamu akan menyadari bulan sudah bergeser sedikit ke timur, sekitar 13 derajat setiap malamnya. Angka ini kira-kira sama dengan 26 kali ukuran bulan yang kamu lihat di langit. Intinya, meski kadang terlihat diam atau bergerak cepat di langit, bulan sebenarnya punya gerakan orbitnya sendiri yang teratur mengelilingi bumi. Ini semua bagian dari tarian alam semesta yang sungguh menakjubkan. Jika kita melihat pada siang hari, warna bulan akan terlihat redup dan putih dikelilingi oleh birunya langit. Namun jika sudah malam, bulan akan tampak bervariasi, seperti berwarna kuning cerah hingga merah terang. Dilansir dari ZME Science, perbedaan warna bulan ini sebenarnya disebabkan oleh fenomena optik di atmosfer bumi. Bulan itu aslinya kelihatan gelap dengan pantulan sinar matahari, jadi warnanya lebih ke abu-abu kecoklatan. Nah, warna abu-abu ini muncul karena bulan itu kebanyakan terbuat dari macam-macam unsur, seperti oksigen, silikon, magnesium, besi, kalsium, dan aluminium. Memang sih, ada juga batuan di bulan yang warnanya kehijauan, namanya olivin, tapi jumlahnya tidak banyak. Batuan bulan yang warnanya lebih terang biasanya adalah jenis feldspar plagioklas, sedangkan yang lebih gelap itu piroksen. Kebanyakan batu-batuan yang kita lihat di bulan itu sebenarnya adalah batuan vulkanik yang keluar dari dalam bulan saat ada letusan gunung berapi purba dulu. Jadi, kenapa warnanya bisa berubah saat kita lihat dari bumi? Menurut Universe Today, saat kita melihat bulan dari sini, sebagian besar atmosfer bumi kita akan menghalangi pandangan. Hambatan inilah yang bikin warna bulan terlihat berbeda-beda di mata kita, tergantung kondisi atmosfer saat itu. Pernah nggak kamu dengar kalau saat bulan purnama, bulan itu katanya mengumpulkan semacam energi listrik? Nah, dari mana ya listrik itu berasal? Menurut National Geographic, fenomena ini berkaitan dengan salah satu lapisan di atmosfer bumi kita, namanya lapisan mesosfer. Lapisan ini letaknya di ketinggian sekitar 50-75 km di atas permukaan bumi. Di sana suhunya bisa sangat dingin loh, bahkan bisa mencapai 0,4 derajat Celcius setiap naik 100 meter. Lapisan mesosfer ini punya peran penting banget. Dia berfungsi sebagai pelindung bumi. Kalau ada benda dari luar angkasa seperti meteor yang mau masuk ke bumi, dia akan terbakar dan hancur jadi debu di lapisan ini. Jadi bumi kita aman dari hujan meteor. Di bagian terluar lapisan mesosfer ada lapisan lain yang disebut ionosfer. Nah, disinilah elektron-elektron listrik itu dihasilkan. Jadi, kalau ada materi dari luar angkasa yang sampai ke ketinggian lapisan ionosfer ini, materi itu akan menabrak ruang yang nyaris kosong di sana. Bersamaan dengan itu, cahaya dari bintang-bintang juga akan mengenai materi tersebut. Nah, tabrakan dan serangan cahaya bintang inilah yang bikin materi di lapisan itu melepaskan elektron-elektron listrik. Elektron-elektron yang lepas inilah yang kemudian menciptakan semacam selubung tipis bermuatan listrik di sekitar bulan, terutama saat bulan purnama. Jadi listrik di bulan purnama itu bukan dari bulan itu sendiri, melainkan dari interaksi antara atmosfer bumi, khususnya lapisan ionosfer, dengan materi luar angkasa dan cahaya bintang. Pada tanggal 20 Juli 1969, Neil Armstrong mencetak sejarah dengan menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Sebuah kamera mampu mentransmisikan momen tersebut kepada sekitar 650 juta orang yang menonton misi Apollo di televisi. Armstrong diikuti oleh sesama astronot Buzz Aldrin yang dimana mereka menghabiskan 21 jam di permukaannya, termasuk tidur 7 jam sebelum kembali ke bumi. Pendaratan Apollo 11 di bulan sangat penting karena belum pernah ada yang melakukannya sebelumnya. Ini adalah ambisi besar yang memicu perlombaan antariksa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya bersaing ketat untuk jadi yang pertama menjelajahi luar angkasa dan mendaratkan manusia di bulan.
Perjalanan ke bulan yang berjarak sekitar 386.000 km dari bumi bukanlah misi yang mudah dan sangat berbahaya. Sebelumnya, misi Apollo 1 bahkan menewaskan 3 astronot dalam kebakaran, sementara Apollo 8 dan 10 hanya berhasil mengorbit bulan tanpa mendarat. Akhirnya, pada 16 Juli 1969, Armstrong, Aldrin, dan Michael Collins meluncur dengan roket Saturn V. Mereka menghabiskan 4 hari lebih 6 jam untuk Sea Grant. Modul pendarat Eagle mendarat di bulan pada 20 Juli malam. Armstrong dan Aldrin menjelajahi permukaan, sementara Collins tetap di pesawat utama, Columbia, sebagai penghubung komunikasi. Misi bersejarah ini berakhir saat kru kembali ke bumi pada 24 Juli 1969, setelah total 8 hari, 3 jam, 18 menit, dan 35 detik di luar angkasa. Sayangnya, Presiden John F. Kennedy, pencetus mimpi besar ini, tidak sempat melihatnya terwujud karena meninggal pada 1963. Justru Presiden Nixon yang berkesempatan menelepon langsung ke bulan menjadi panggilan telepon terjauh yang pernah ada. Pendaratan di bulan oleh Apollo 11 bukan sekadar misi ruang angkasa, melainkan bukti luar biasa dari kemampuan dan ambisi manusia. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Next, mau bahas apa? Komen di bawah ya.